Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita semua terpanggil dalam kerendahan dan ketulusan hati serta menyatukan diri dalam ibadah, menyembah dan mengagungkan Tuhan yang adalah Raja dan Juru Selamat kita. Untuk itu, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah kita pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menyertai saudara-saudara. Amin. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka tema ibadah kita pada minggu ini adalah Rahasia Agung. Jemaat Tuhan, marilah kita membuka bibir supaya mulut mengaku dengan sadar akan seluruh pelanggaran yang telah kita lakukan pada sesama dan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi agar kami kembali menerima kasih. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga mengaku bahwa kami sering melayani Engkau dengan motivasi yang salah. Kami melayani karena kami ingin dikenal dan diakui bahwa kami adalah orang yang paling beriman, taat, dan setia. Dalam melaksanakan tugas, panggilan, dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa, dan putus asa. Kami terlalu banyak berbicara dan sedikit bekerja. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa sesungguh dosa kami bertambah besar. Berilah kami pengampunan, perbaharuilah hati kami, dan perilaku hidup serta kerja kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin.
Jemaat Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 68 dan ayat 77 sampai 78 yang mengatakan demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah Allah, bukan oleh kekuatan atau kebaikan kita. Oleh sebab itu, baiklah kita menjawab anugerah Allah itu dengan setia melakukan kehendak-Nya. Jemaat diundang berdiri. Inilah amanat hidup baru. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari surat Efesus pasal 3 ayat 1 hingga ayat 13. Surat Efesus pasal 3 ayat 1 hingga ayat 13. Kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di sorga, hanya dalam kuasa kasih-Mu lah kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan segala kehendak-Mu. Biarlah melalui pembacaan dan perenungan kami memperoleh hikmat Tuhan untuk menyatakan kabar keselamatan bagi hidup dan dunia kami. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 3 ayat 1 hingga ayat 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan kita. Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah kamu yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang namanya rahasia pastilah membuat setiap orang bertanya-tanya, apa sih isi rahasia itu? Kalau rahasia itu belum terungkap, biasanya setiap orang merasa penasaran, lalu hanya menduga-duga atau sekedar menebak, dan itu pun jawaban sementara untuk mengurangi rasa penasaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Yang namanya rahasia, kalau sudah tersingkap, tentu bukan lagi rahasia namanya. Bagi bangsa Israel, bangsa Yahudi, kalau rahasia itu berisikan keselamatan, maka tidak ada lagi rahasia bagi mereka. Maka tidak ada lagi keraguan pada diri mereka. Karena mereka tahu bahwa sejak semula keselamatan adalah karya Allah bagi mereka sejak nenek moyang mereka. Sebab mereka adalah bangsa pilihan. Lalu, kalaupun ada perbaikan iman, maka tetaplah mereka sebagai bangsa yang diprioritaskan untuk perbaikan itu. Mereka adalah target utama. Jadi konsep keselamatan itu bermula dari bangsa Yahudi. Perbaikan iman itu pun bermula dan diprioritaskan bagi mereka. Itu sebabnya di beberapa tempat Yesus menegaskan kepada murid-muridnya agar mereka jangan pergi ke bangsa lain kecuali bangsa Yahudi. Saudara-saudara boleh bandingkan itu dengan Matius pasal 10 ayat 5 dan ayat 6. Kemudian kepada perempuan Kanaan Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Matius pasal 15 ayat 26, Markus pasal 7 ayat 27. Para rasul meneruskan tradisi ini, walaupun di beberapa tempat ada pengecualian. Namun, pengecualian itu tidak begitu signifikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa jalan ke Damsyik merubah konsep itu. Pertobatan Paulus ternyata memperluas jangkauan penyebaran Injil. Injil tidak lagi lebih diperuntukkan bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi orang-orang di luar Yahudi, entah itu bangsa asing maupun agama yang berbeda dengan agama Yahudi. Singkat kata, orang asing. Peristiwa di jalan ke Damsyik tentu bukanlah kemauan Paulus, melainkan skenario Allah yang memilih dan menetapkan Paulus sebagai rasul, mewartakan Injil kepada orang asing atau bangsa kafir. Inilah rahasia agung itu, yaitu bangsa asing, orang kafir juga mendapat tempat dalam karya keselamatan Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Hanya syaratnya adalah mau dan bersedia untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa di jalan ke Damsyik hingga pemenjaraan dirinya di Roma, Paulus mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai pewarta Injil yang penuh dengan perjuangan dan pergumulan yang berat. Namun jangan salah menanggapi, sebab sebenarnya tidak ada pemikiran yang negatif di balik pengisahan itu. Paulus tidak bermaksud agar dia dikasihani atau dipuji dan disanjung setinggi langit oleh karena usaha yang ia lakukan dalam pewartaan atau pemberitaan Injilnya. Paulus hanya bermaksud
bahwa dia serius dalam pelayanannya dan dia merasa berdosa bila tidak menyampaikan rahasia agung itu bagi bangsa lain, bagi bangsa yang bukan bangsa Yahudi. Mungkin agak berlebihan kalau Paulus begitu peduli dengan nasib bangsa lain. Namun kenyataannya memanglah demikian. Kepedulian Paulus yang begitu dalam menyeret hidupnya masuk dan mengalami berbagai masalah. Tapi bagi Paulus, hal yang pokok dari pelayanannya adalah agar bangsa lain, semua orang memperoleh sukacita karena keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Paulus bersukacita karena orang lain juga bersukacita. Paulus bahagia karena melihat orang lain juga berbahagia. Sukacita ataupun kebahagiaan yang tentunya oleh karena jaminan keselamatan dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rahasia agung yang diungkapkan Paulus kepada bangsa asing ternyata tidak hanya menyangkut soal keselamatan yang dianugerahkan kepada bangsa asing, tetapi juga menyangkut persoalan sukacita, kebahagiaan Paulus sebagai pewarta atau pekabar Injil. Terus terang, model pewarta seperti Paulus ini jarang ditemukan di sepanjang sejarah pewartaan Injil itu sendiri. Entah itu oleh gereja atau di dalam gereja maupun oleh orang Kristen itu sendiri. Sebaliknya, kebanyakan lebih memilih model sikap Yunus yang berkhianat, yang mau menyampaikan kabar baik hanya bagi orang-orang yang tidak melakukan atau melanggar perintah-perintah Tuhan. Tentu pilihan seperti itu tidak menjadikan keselamatan itu bersifat universal, dan itu hanya berakibat fatal. Sebab model seperti Yunus itu hanya memperlambat kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Bandingkan dengan Lukas pasal 13 ayat 6 dan ayat 9 tentang pohon ara yang tidak berbuah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kehangatan sinar matahari menyelimuti semua bangsa tanpa memandang apakah orang berdosa atau tidak berdosa, maka terlebih lagi kehangatan kasih Allah. Ia tidak memandang apakah itu kawan atau lawan. Semua diberi hak untuk menerima anugerah Allah, kasih yang mengampuni dan menyelamatkan. Itulah rahasia agung ilahi. Dan kalau itu yang terjadi, maka ada sukacita di bumi ini dan ada sukacita juga di sorga. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama orang Kristen dari segala masa dan tempat, marilah kita menyatakan iman dalam pengakuan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita dan mengakhiri syafaat ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di surga, hidup kami adalah anugerah-Mu, dan dalam anugerah-Mu itu kami memperoleh keselamatan di dalam kasih-Mu. Engkau menguatkan kami dalam kesetiaan-Mu yang menyertai kami, yang memberi jaminan dan kepastian untuk menjalani kehidupan ini dari waktu ke waktu. Untuk segala peristiwa yang telah berlalu dalam kehidupan kami mensyukuri Engkau yang senantiasa menguatkan kami, menopang kami di tengah-tengah kelemahan, dan menuntun kami di tengah-tengah keteguhan iman kami. Kami kembali kepadamu dalam syafaat kami, kembali memohon penyertaan Tuhan bagi kehidupan yang akan kami hadapi. Secara khusus adalah sepanjang minggu yang akan kami lalui nanti. Sertai kami di sana, di dalam seluruh keberadaan kami, di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami, karya-karya kami. Beri hikmat dan pengertian-Mu untuk menjalani dan menghadapi kehidupan itu, baik dalam kehidupan yang sulit maupun yang penuh dengan sukacita. Dan Engkau juga kiranya berkenan mengampuni kesalahan dan dosa kami di tengah-tengah ketidakmampuan kami untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kami mohon penyertaan-Mu di sana dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing pula, sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Berikan kasih-Mu yang menyelimuti kami dalam seluruh keberadaan kami, hati, pikiran, dan tindakan kami. Demikian juga keberadaan kami di tengah-tengah jemaat ataupun masyarakat kami. Jadikan kami di sana manusia yang memiliki keyakinan yang teguh, menyatakan kasih-Mu bagi lingkungan atau kehidupan kami di mana saja. Dengan demikian, ada sukacita yang boleh diterima dan dialami oleh jemaat, persekutuan, ataupun masyarakat kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami, di pusat maupun daerah-daerah. Hikmat Tuhan biarlah bagian dari kehidupan mereka untuk menghadapi tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus untuk usaha pemerintah kami menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya segala rencana ataupun hal-hal yang telah mereka lakukan untuk musibah itu, Tuhan hadir di sana untuk menyempurnakan harapan-harapan. Kami berdoa untuk gereja dimanapun Engkau menempatkannya. Dan secara khusus adalah Gereja Kristen Pemancar Injil dalam seluruh tugas pelayanan kami. Kami berdoa memohon penyertaan-Mu bagi persiapan kami untuk memasuki persidangan sinode atau sinode umum pada bulan September mendatang. Roh Tuhan kiranya hadir dalam kehidupan kami, dalam pikiran kami. Majelis pekerja harian, para panitia,
dan bahkan majelis sinode. Kiranya kerjasama yang baik boleh tercipta bagi terlaksananya persidangan ini. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kesusahan oleh karena berbagai hal. Engkau hadir di tengah-tengah harapan-harapan mereka, memberi kekuatan dan kesembuhan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang berduka cita, harapan bagi mereka yang berputus asa. Kiranya dengan kehadiran Tuhan, mereka dimampukan untuk menggumuli segala persoalan itu. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Adillah Engkau menyertai kami untuk hal-hal yang terbaik yang boleh kami lakukan. Dengan demikian, nama Tuhan senantiasa dimuliakan dalam seluruh sikap dan tindakan kami. Inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dalam bentuk memberikan persembahan yang diperlukan gerejanya untuk tugas-tugas pelayanan, persekutuan, dan kesaksian sambil mengingat pesan Alkitab. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami agar kami hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi supaya kami melakukan kehendak-Mu di dalam segala hal. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ini bagi tugas-tugas pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari ibadah ini
Kembalilah ke tengah-tengah kehidupanmu dengan selamat dan jadilah berkat di sana. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera.